akhir-akhir ini saya mohon izin Pak Bupati memperkenalkan diri. Nama saya BK Kurniawan sebagai Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas. Alhamdulillah kita semua bersyukur pagi hari ini diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraudiensi khususnya bagi penyandang disabilitas di Kudus ini ya, bertemu dengan orang tuanya ya Bapak Bupati. Kalau di lokal, kalau di nasional ya kami lah di Komisi Nasional Disabilitas sebagai orang tua dari para disabilitas. Izin kami ingin menyampaikan maksud audiensi kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu kami ingin bisa bersilaturahmi dengan Bapak Bupati Kudus yang khususnya dari kami Komnas Disabilitas melihat kota Kudus ini, Kabupaten Kudus ini sudah memiliki peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 yang itu berarti merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah ya, terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan karenanya kami berharap dengan audiensi bersama-sama dengan seluruh keluarga besar anggota penyandang disabilitas ini kita bisa semakin bersinergi mewujudkan apa yang menjadi mandat undang-undang. Nah, kami sendiri izin menyampaikan sedikit sosialisasi tentang Komisi Nasional Disabilitas atau Komnas Disabilitas atau KND singkatnya. Kami adalah lembaga independen dan struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 dan itu merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan itu sendiri, ya, undang-undang itu sendiri merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah kita yang sudah meratifikasi UNCRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, ratifikasi terhadap UNCRPD. Dan begitu pengaruh utamaan isu disabilitas menjadi semakin kuat di seluruh dunia dan di Indonesia sendiri juga sudah melakukan hal yang sama dan berlaku di semua sektor. Kami komisionernya ada 7 orang Pak Bupati dan dilantik pada tanggal 1 Desember tahun 2021 bersama momentum Hari Disabilitas Internasional di Jakarta. Dan kami setelah dilantik langsung diperintahkan oleh Bapak Presiden kita untuk langsung melaksanakan tugas sesuai dengan progresnya, yaitu melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Adapun fungsi kami, selain kami tentunya menyusun rencana kerja, juga melakukan pemantauan, evaluasi, advokasi dan melakukan kerjasama. Nah, Bapak Bupati yang kami hormati, kami sebagai sebuah lembaga negara memang memikul amanah yang sangat berat dari Sabang sampai Merauke. Ya, dan itu berlaku untuk semua sektor kehidupan penyandang disabilitas, sehingga kami membutuhkan kerjasama dan dukungan serta sinergi dari berbagai pihak, terutama dari pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah sendiri yang memang diamanahkan oleh undang-undang menjadi implementator. Adapun kami sebagai lembaga pemantau, ya, lembaga evaluasi, bertugas untuk mendorong, memotivasi, mencarikan solusi, membantu, ya, dan segala hal yang bisa membuat upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas itu bisa terpenuhi. Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sendiri, ada 22 hak yang wajib sama-sama kita wujudkan bersama-sama. Ya, di antaranya adalah hak hidup, hak tanpa stigma, hak privasi, kemudian hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak kebudayaan dan pariwisata, kemudian juga hak perlindungan dari bencana, hak kesejahteraan, hak aksesibilitas pelayanan publik, hak informasi, hak komunikasi, berekspresi, hak pendataan, kemudian juga hak untuk bisa pindah tempat dan pindah keluarga negara, serta hak untuk bebas dari diskriminasi. Nah, sebegitu banyak sektornya Pak Bupati, makanya tentu upaya ini tidak akan bisa terlaksana kalau kita tidak melakukan sinergi. Nah, karenanya kami Komnas Disabilitas, ya, sebagai lembaga negara menetapkan
visi dan misi kami sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan undang-undang serta perpres tadi, yaitu menjadi lembaga negara yang efektif dalam memastikan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan perlindungan hak setiap penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang inklusif. Adapun secara umum misi yang kita lakukan adalah selain kami berusaha untuk membangun sistem dan mekanisme pemantauan evaluasi yang holistik, yang sistematis dan berkelanjutan pada semua pemangku kepentingan dalam hal pemenuhan hak disabilitas, kami juga menjalankan misi untuk mendorong dan memastikan terselesaikannya berbagai bentuk pelanggaran dan diskriminasi terhadap disabilitas. Kemudian kami juga berusaha mendorong pengarus utama dan keberpihakan yang nyata terhadap isu disabilitas di seluruh sektor. Begitu juga kami berusaha menguatkan partisipasi penyandang disabilitas. Makanya sekarang ini hadir nih. Jadi beliau-beliau dari perwakilan organisasi penyandang disabilitas hadir sebagai bagian dari bentuk pemenuhan amanat undang-undang, melibatkan mereka hadir langsung ketemu orang tua kita di Kudus ini. Dan tentu saja juga misi kami yang lebih penting adalah bagaimana kami menguatkan kelembagaan KND. Karena ini adalah lembaga baru, ya kami baru bertugas kurang dari 7 bulan Pak Bupati. Maka kami senang sekali bisa mendapatkan penerimaan dan sambutan yang baik dari pemerintah daerah Kota Kudus. Dan mudah-mudahan dengan audiensi ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi, lebih meningkat lagi dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah Kudus. Demikian sebagai pengantar Pak Bupati. Mungkin sebelum Pak Bupati menyampaikan sambutannya, kami berkenan komisioner yang juga hadir bersama kami, Pak Kiki Tarigan dan Ibu Ramita juga menambahkan, dan kami sampaikan salam maaf dari 4 komisioner kami yang sekarang sedang bertugas ke Pati. Jadi bagi-bagi tugas kami 7 personil agar bisa dapat sekalian jalan. Demikian dari Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasmita Dr. Rasmita Maulaham. Biasa dipanggil Mita. Saya terakhir tulis. Saya menggunakan alat patung nekar G2 Teringgang. Identitas suara saya 105, termasuk kategori studi berat. Saya patuh terjemahan untuk bahasa isyarat. Terima kasih kepada Bapak Bupati Haji Muhammad Artoko ketepatan waktu untuk audiensi. Tujuan audiensi selain perkenalkan rekomendasi disabilitas untuk berterap aspirasi mewakili organisasi bertanda disabilitas kepada Bapak dalam program visi misi yang sudah atau belum dijalankan, upaya untuk mendorong percepatan ekosistem inklusi yang sosial kepada petani disabilitas di Indonesia, salah satu Kabupaten Kudus. Saya tahu bahwa Kabupaten Kudus sudah memiliki peraturan daerah disabilitas nomor 10 tahun 2021. Saya ingin tanya sejauh mana implementasi peraturan daerah disabilitas Kabupaten Kudus sudah melaksanakan program kegiatan multisektor seperti sektor pendidikan, sektor pekerjaan, sektor kesehatan, untuk dan lain-lain untuk penyandang disabilitas. Kedua, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas Kabupaten Kudus? Terima kasih atas Bapak bisa menanggapi. Terima kasih. Saya sampaikan sedikit Pak Bupati. Kami 7 orang. Ketua kami Ibu Dante, Dr. Dante, dia juga tunarungu derajat sedang menggunakan alat bantu dan dia juga disleksia. Ya, dengan Ibu Nita saya harus menjelaskan supaya dia membaca dengan bibir. Kemudian Ibu Nita tadi penyandang tuli berat. Kemudian satu lagi Pak Jona Amanda Manik, tunanetra. Kemudian satu lagi Ibu Fatimah, amputasi tangan kiri dan kanan. Saya Pak Deka dan satu orang lagi non disabilitas. Sekali lagi seperti disampaikan Pak Deka, kami mengucapkan terima kasih atas perda yang sudah terbentuk dan ditegaskan Ibu Nita tadi
3 hal penting terkait kesehatan, pendidikan, dan juga tenaga kerja, itu mudah-mudahan dapatkan turunan yang lebih aplikatif lagi. Dan satu lagi Pak, dalam rangka membantu kita bersama juga, harapan kami adalah terbentuk komite di tingkat kabupaten kota. Ya, itu saya kira yang menjadi, sehingga pekerjaan-pekerjaan kita menjadi arahnya jelas. Kami bekerja dengan teman komite, saling mendukung, dan pendekatan kami Pak bukan pendekatan masalah, tapi pendekatan solutif. Ada masalahnya, mari kita selesaikan bersama-sama. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa kita bicarakan dan kita selesaikan secara bersama-sama. Saya kira itu dari kami Pak, mohon masukan, arahan, dan koordinasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas Bapak Dika Kurniawan beserta seluruh anggota yang hadir, Bapak Kikin Tarigan, Ibu Rahmita Harahap, matur nuwun, terima kasih, selamat datang di Kabupaten Kudus. Staf khusus Komisi Nasional Disabil, Bapak Anjil Virtus Topin, Ibu Rafika Tambunan, hadir juga ya, Bapak Dodi Purwanto. Dari Sekretariat Kemensos, Bapak Faisal, Ibu Kristina, Ibu Suci yang hadir, selamat datang, matur nuwun. Juru Bahasa Isyarat, Bapak Fadu, Kepala Dinas Sosial, Asisten 1 hadir juga. Forum Komunikasi Disabilitas Kabupaten Kudus yang selalu saya banggakan dan saya cintai. Tentunya kita tidak henti-hentinya selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat, rahmat, juga tentunya pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, insya Allah di tempat yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dalam rangkaian audiensi dengan Komisi Nasional Disabilitas, salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita bersabati yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya silaturahim ini, audiensi ini membawa berkah yang sangat luar biasa. Semoga ke depan bisa membawa manfaat yang tentunya lebih menguntungkan ke depan. Terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Dika maupun Bapak Kikin, juga Ibu Ramita yang tadi, saya yakin ini merupakan hak-hak yang memang sesuai dengan konstitusional, peraturan Presiden, juga memang hak-hak ini yang memang perlu harus kita sinergikan, kita sinkronkan. Dengan adanya pembentukan komite yang ada di Kabupaten Kudus ini, saya sangat setuju sekali. Karena apa? Dengan adanya terbentuknya ini lebih linear, dan tentunya aturan ini jelas di dalam ADRT. Tapi tentunya Kudus ini kan punya kearifan lokal sendiri. Nah, nanti bisa dibuat sesuai dengan ketentuan untuk peraturan Kudus atau semacam kayak SUP yang ada di Kabupaten Kudus ini kan boleh untuk mengacu ADRT yang ada. Ini saya kira lebih bagus, dan pemerintah daerah sangat memperhatikan apa yang menjadi hak, bahkan Pak Mas Rismawan Ketua sering komunikasi dengan kita, apa yang bisa kita bantu untuk teman-teman dari disabilitas ini. Tentunya pemerintah kabupaten selalu bagaimana mengupayakan di dalam pemberdayaan untuk teman-teman disabilitas ini melalui pelatihan-pelatihan kerja. Untuk hibah setiap tahun insya Allah kita ada sesuai dengan kemampuan keuangan kita, karena kita hampir 2 tahun lebih kita dilanda COVID seperti ini, memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, apa yang memang itu masuk di dalam skala prioritas walaupun tidak sesuai dengan harapan, tetap kita akan alokasikan untuk anggaran-anggaran itu.
Kudus juga masalah infrastruktur pembangunan kita juga ramah disabel semua Bapak. Dan ya banyak teman-teman disabel terutama Mas Hermanto itu sering kadang kemarin ada tuntutan dari teman-teman disabel bahwa memang ada 1% untuk yang diberdayakan di perusahaan untuk teman-teman disabel. Itu pun sudah kita koordinasikan karena di sini memang kota industri, banyak pabrik. Selagi itu memang mampu dan di sini membutuhkan, akan siap menampung. Artinya perlu sumber daya manusia yang punya kualitas dan gitu kan. Seandainya di sini ada yang memang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, tapi kondisinya untuk fisik, karena di sini dipekerjakan pekerja berat, artinya kan. Nah kalau tidak mampu ya untuk perusahaan sendiri kan juga kasihan, tidak bisa seperti itu. Kalau dia sendiri memang punya skill, punya apa, dan memang untuk duduk, untuk mengoperasikan terkait masalah administrator atau apa, itu saya kira bisa diakomodir. Dan ini sudah kita sering ketemu untuk para stakeholder atau wakil dari wira swasta dan lain-lain. Saya sampaikan untuk itu. Ya, yang artinya saya minta tolong dibantu ketika teman-teman dari disabel membutuhkan tenaga dan kalau memang beliau ini punya skill, mohon untuk dibantuannya supaya bisa diterima. Ini yang sudah kita sampaikan dan sudah kita komunikasikan. Maka dari itu saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu di Kabupaten Kudus ini. Sekilas ini yang akan kita sampaikan bahwa Kudus ini adalah kabupaten terkecil Jawa Tengah. Luas wilayahnya di sini hanya 42.000 hektar. Kalau kita tarik dari utara sampai selatan itu hanya 25 kilo. Dari timur perbatasan Jepara hanya 25 kilo. Jadi kalau muter di Kudus ini setengah hari sudah cukup, sudah komplit. Ya. Sudah ada 9 kecamatan, untuk penduduk di sini sekitar 850-an, kira-kira kurang lebihnya. Untuk mata pencarian di Kabupaten Kudus rata-rata buruh. Ada pertanian tapi memang tidak luas karena dari dalam pembagian RTMI di sini ada 20.000 hektar, tapi realnya di sini hanya paling-paling 10-11 hektar. Banyak ribu hektar. Karena apa? Karena banyak sawah yang lahan basah yang untuk dibagi waris-waris dan perdana sini membolehkan untuk dibatu. Tapi kalau dibatu saya memang harus tanah yang sudah dipastikan itu adalah kering atau lahan kuning. Di sini banyak perusahaan dan tentunya kalau orang Kudus ini sebetulnya lebih suka bekerja daripada menganggur. Ya, lebih suka bekerja daripada menganggur dan angka kemiskinan juga rendah di sini. Angka pengangguran juga sangat rendah sekali. Bahkan sekarang ini baru pabrik-pabrik mencari buruh borong, giling rokok, badel itu sampai jarum dan urusan rokok ini sampai sekarang masih masang-masang banner. Itu tidak ada. Ya artinya di Kudus ini kadang-kadang mencari status sosial yang prestis, Pak. Buruh tani walaupun sehari gajinya 150 itu tidak mau. Lebih suka sih gajinya sehari 50.000. Tapi pakai sepatu kayak gitu kan. Ya. Kalau ke sawah kan tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Nah, itu tidak mau dia. Ya, jadi lebih mengedepankan untuk gaya hidup. Ya, padahal itu tidak boleh sebetulnya kan gitu. Kita mempertahankan kehidupan boleh, tapi mempertahankan gaya hidup yang tidak boleh. Karena itu sama dengan membunuh dunia yang tidak pernah habisnya. Tapi PDRB di Kabupaten Kudus angka per kapita sangat tinggi sekali. Karena di antara Kardinal Pati ini atau Jawa Tengah, Kudus adalah masuk 3 besar. Peredaran uang yang ada di Kabupaten Kudus per tahun sampai 73 triliun. Angka per kapita di Kabupaten Kudus lebih banyak sekali.
Nah, maka dari itu untuk yang lain-lainnya saya kira nggak banyak. Kalau di Pati mungkin 20 triliun, di Jepara sekitar sini. Dana bagi hasil cukai di sini mencapai 174 miliar setahun. Karena ini adalah penyumbang devisa yang paling besar. Devisa di BADAT yang kita sumbangkan ke pemerintah pusat sampai 35 triliun. Tapi kembalinya 174. Makanya aku bilang sebetulnya kalau kita sendiri itu bisa mengelola uang kita sendiri tanpa harus memberikan distribusi ke pusat. Ini jadi Singapurnya Indonesia gitu sih. Karena kotanya kecil, anggarannya sangat luar biasa. Per bulan kita harus menghabiskan 3 triliun. Kan gitu kan? Kalau 1 tahun 35, 36, kita 3 triliun. Kanggo bayar wong sudah nganggur 1 triliun wis cukup itu separuhnya dari penduduk. Ya, untuk yang lain 1 triliun, untuk pembangunan 1 triliun 1 bulan. Berarti kita kalau 12 bulan 1 tahun kita ada anggaran 12 triliun. Kalau kita bangun ya menjadi mungkin jalannya bisa tingkat 4, tingkat 3. Bisa membangun supermarket sendiri, ya kan? Hotel bintang 5 mungkin banyak. Sekarang ini Kudus ini belum ada hotel bintang 5. Adanya bintang 4 ya di sini, bintang 4 untuk di Kripta ini. Nah, maka kita sendiri susah. Kemarin ada teman mau membangun ke sini, mau membangun bintang 7, waduh malah tambah pusing kita. Nah, iya. Makanya janganlah di sini bintang 7, bintang 5 enggak apa-apa. Ya, bintang 7 malah pusing ya. Maka dari itu saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Kudus. Alhamdulillah selalu kondusif. Ya, selalu masyarakatnya adem ayem, tahu bahasanya adem ayem, damai, kehidupannya damai dan tidak ada ya kemauan keras kerja kabupaten masyarakat Kudus ini. Jadi tidak ada orang yang senang nganggur, apalagi yang demo-demo itu sekarang ini sudah nggak ada, karena pada dasarnya lebih senang kerja daripada demo dibayar cuma hanya dikasih uang saku 50.000, ya kan? Kepanasan nggak ada menanggapi, lebih bagus dia kerja malah mendapat per hari 100.000 dan lebih ini ya, lebih baik, lebih aman, lebih damai, tidak dicela masyarakat yang lain. Saya kira itu dari saya. Mungkin barangkali ada tambahan, monggo silakan. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bupati kita yang menyampaikan sambutannya dengan penuh simpatik dan ternyata beliau humoris juga ya. Jadi itu yang bikin awet muda nampaknya Pak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Komnas Disabilitas ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah seperti ini, salah satunya sebagaimana ditugaskan oleh undang-undang adalah dalam rangka nanti membuat laporan kepada Presiden, sehingga setiap daerah yang kami kunjungi akan kami rekam, akan kami catat, dan demikian juga dengan apa yang sudah dicapai oleh setiap daerah itu. Nah, kami melihat di Kudus ini potensi sangat besar. Tadi kami sudah berbincang-bincang dengan rekan-rekan dari organisasi penyandang disabilitas dan sebagian sudah menyampaikan bahwa perhatian dari pemerintah Kota Kudus sudah cukup dirasakan, ya. Bahkan di setiap kecamatan tadi sudah ada lembaga forum ya, forum difabel itu, dan itu buat kami menjadi sebuah hal yang patut diapresiasi. Bahkan sampai ke desa ya, bisa mendorong anggaran dari desa juga bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan disabilitas. Kami kira itu poin-poin yang sekarang ini memang agak pahit ya. Oh gitu. Karena mandatori dana desa sebetulnya bisa. Ya. Jadi dana desa sekarang ini memang pahit sekali kita rasakan. Termasuk di AUK kita turunnya drastis juga, sampai di atas ratusan miliar. Jadi membayar pegawai aja tidak bisa. Aduh, luar biasa. Nah, jadi kita tentunya punya dana bagi hasil yang lain. Jadi alhamdulillah kita sendiri bisa untuk itu, dan sampai sekarang pun anggaran kita untuk program sampai sekarang minus 20 miliar. Jadi kita ini baru ada rasionalisasi terkait anggaran-anggaran sampai kita pun pusing. Sampai sekarang belum bisa kita implementasikan. Nah, maka dari itu apa yang diminta sebetulnya teman-teman disabel ini selagi kita memang sesuai dengan aturan regulasi
transparan di dalam pengelolaan anggaran kita. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus pasti sudah maksimal. Kami sudah sampai tadi mengalami pahit tadi istilahnya, tapi yang kami tetap syukuri dan kita juga sangat syukuri tetap ada upaya, tetap ada komitmen. Nah yang paling penting nanti Bapak dan Ibu sekalian dalam kesempatan ini Tapi akunya suaranya cukup terdengar ya. Ya, baik. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini nanti kami akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian, sebagian dari perwakilan untuk bisa menyampaikan aspirasinya ya sebagai anak ya kepada orang tuanya, yang kita juga tahu orang tua kita di Kudus ini, pemerintah daerah Kudus pasti akan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena apa? Karena terbukti juga selama ini sudah memberikan perhatian dan dukungannya. Kami misalkan dari mana dulu? Ini dari Pak Tuki. Paguyuban Tuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rashid. Saya sebagai pendamping teman-teman Tuli Kabupaten Kudus. Ini pertama saya mau menyampaikan aspirasi dari teman-teman Tuli. Yang satu itu banyak teman-teman Tuli ini mengeluhkan tentang pendidikan di Kota Kudus ini dikarenakan banyak guru dari SLB itu tidak memakai bahasa isyarat. Jadi untuk teman-teman Tuli ini, bahasa isyaratnya teman-teman Tuli di Kabupaten Kudus itu kalau menurut saya yang paling jelek di antara teman-teman Tuli lain di Karisidenan Pati. Jadi kalau menurut pemikiran saya sendiri, guru itu di SLB itu banyak yang nggak pakai bahasa isyarat, karena kalau seandainya pakai bahasa isyarat itu juga akan capek pakai bahasa isyarat. Ya, jadi guru di SLB itu lebih memilih mengajar seperti teman-teman normal lainnya, teman-teman yang lain. Jadi bahasa oral. Tapi ketika ditanya salah, itu pasti dimarahin. Istilahnya kan mereka harus memperlakukan teman-teman Tuli ini sebagai perlakuan khusus kan sebenarnya. Iya, kan otomatis kalau melihat oral. Jadi ketika mereka nggak dilatih bahasa isyarat sejak dini, ketika dewasa pun mereka juga bahasa isyaratnya akan kurang. Dan yang kedua, ini tentang teman-teman Tuli ini banyak yang kerja, tetapi kerjanya nggak di Kudus. Banyak teman-teman Tuli ini malah bekerja itu di luar kota. Ada yang di Semarang, di Jepara, dan di Pati. Padahal di Kudus ini banyak, istilahnya kalau seandainya pabrik itu ya lebih banyak dibandingkan pabrik di Jepara ataupun di Pati. Tetapi kenapa teman-teman Tuli ini harus ke sana? Dan ketika saya melihat apa istilahnya, saya jadi pendamping sudah hampir 10 tahun, namun baru 5 tahun ini teman-teman Tuli ini ada yang kerja di SAMI. Sebelum itu nggak ada yang kerja di PT malah, karena istilahnya ya sulit untuk komunikasi ya, kemungkinan mereka takut seperti itu. Tapi kenapa harus sulit komunikasi? Padahal seharusnya di dalam setiap instansi, entah swasta ataupun pemerintah, itu harusnya ada setidaknya satu penerjemah bahasa isyarat, atau kalau enggak ya beberapa. Karena untuk mewujudkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau enggak ada seperti itu ya istilahnya ya kurang. Istilahnya di Kudus ini mungkin ada penerjemah bahasa isyarat, tetapi sebenarnya banyak yang enggak layak. Saya enggak pernah menyebut saya sebagai juru bahasa isyarat, karena
saya belum berlisensi dan saya enggak terlalu pintar pakai bahasa isyarat karena saya cuma otodidak aja, Pak. Sertifikasi tidak ada. Itu memang harus. Dan kalau seandainya biasanya ada acara-acara seperti itu, juru bicara bahasa isyarat itu cuma satu, itu kurang, Pak. Karena acara beberapa jam, juru bahasa isyarat satu, capek, Pak. Itu saya, Pak. Itu karena saya seperti itu 2 jam 3 jam itu capek. Seharusnya gantian. Seperti saya dan masnya ini harusnya gantian. Dan itu kenapa saya punya pikiran kalau guru itu capek, gajinya sama, tetapi kalau seandainya lebih capek kan dia ngapain? Seperti itu. Kemungkinan pemikiran guru-guru itu seperti itu bisa. Kemungkinan enggak. Baik, terima kasih banyak ya dari Pak Kuki. Ini aspirasi yang memang kami juga belum pernah, tapi dengan langsung dari grassroots seperti ini, dari bawah kita langsung mendengar ya Pak, kendala-kendala yang dihadapi teman-teman. Baik, kita tampung dulu dari Pak Ismawan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rismawan Yulianto dari Forum Komunikasi Disabilitas Kudus atau FKDK Kudus. Yang ingin saya sampaikan Pak Bupati terkait apa yang sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Kudus Perda nomor 10 tahun 2021. Kita butuh aturan pelaksana, Pak, berupa peraturan bupati. Mungkin nanti bisa dijabarkan. Saya berharapnya peraturan bupati itu nanti bisa segera dibikin, Pak, sebagai aturan pelaksana dari Perda nomor 10 tahun 2021. Nah, selanjutnya Pak, terkait unit layanan disabilitas, kami berharapnya semua dinas, semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kudus ada unit layanan disabilitas, Pak. Terus yang ketiga, Pak, mohon maaf, ini sekretariat kami, Pak, yang ada di Jalan Raya Kudus Pati kilometer 7. Sampai sekarang saya masih status sekretariat saya itu masih belum jelas, Pak, sampai sekarang. Mungkin nanti bisa, jadi kalau kita menempati di sini nanti biar enak gitu, Pak. Terima kasih. Sudah, kemarin saya sudah permintaan pinjam pakai ke Pak Mudir Dinas Sosial. Ya. Sudah difasilitasi. Coba gini Mas, buat jangan ke Pak Mudir, buat ke kita atau buat ke PTKP aset, nanti bisa ke Bupati. Ya, bukan itu. Jadi itu Mas. Jadi untuk Pak Mudir itu sendiri kan tentu cuma hanya di lokasinya saja. Nanti barangkali kita nanti punya pandangan yang luas, nanti kita taruh di mana yang mungkin ada ruang-ruangnya kayak gitu. Itu ya. Iya, terima kasih Pak. Bisa maksudnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Ya, Mic-nya yang satu ini. silakan. Ya, yang tangan dulu ya. Dari IPMI ya Pak. IPMI, silakan sebentar. Lagi diangkat mic ya. Silakan perkenalkan dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ulin Nuha dari IPMI Kudus. Yang pertama saya mau bercerita dulu karena organisasi saya ini disabilitas sensorik netra. Kebanyakan anggota kami adalah mata pencariannya satu-satunya yang paling bisa dikuasai adalah pemijat, juru pijat, karena tunanetra. Untuk di bidang lain kayaknya kemungkinan kecil. Maka dari itu kami dari mewakili aspirasi dari IPMI, alhamdulillah IPMI selama ini beberapa tahun ini sudah diperhatikan dari pemerintah Kabupaten Kudus dengan diberikan anggaran hibah setiap tahunnya untuk pemberdayaan anggota kami membuka panti-panti pijat untuk berusaha mandiri secara pribadi di rumah-rumah atau bagian ada yang masih kontrak. Yang menjadi kendala karena sistem pijat itu adalah menunggu orang yang datang. Kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Jadi enggak tentu. Kadang kalau ada suatu saat kita terbentur masalah kesehatan atau masalah kebutuhan primer yang lain spontan yang kebetulan pada hari itu saat itu kita pas krisis, saat itu kita membutuhkan bantuan spontana. Maka dari itu bagaimana saya
aspirasi usulan ke khususnya ke pemerintah Kudus atau yang mungkin menjembatani untuk anggota-anggota kami ini ada kuota mungkin berapa 1% atau berapa lah setiap desa atau setiap kecamatan untuk disabilitas netra untuk didata untuk ikut PKH, jadi untuk sedikit menolong kebutuhan yang seputar itu tiap bulan. Nah itu yang pertama masalah pendataan, ada data kuota disabilitas netra di setiap desa untuk khususnya netra, untuk tunanetra. Yang pertama itu. Yang kedua untuk masalah pendataan di khusus semua kalangan disabel, ini saya mempunyai masukan. Kita menghadapi pemilu ke depan biasanya kan ada pendataan ya Pak. Nah bagaimana nanti jika ada pendataan daftar pemilih, daftar lelang ke rumah-rumah, itu ada formulir khusus untuk disabel. Jadi petugas-petugas itu membawa satu formulir istilahnya untuk identitas. Jadi nanti ke depannya untuk dinas kependudukan atau dinas statistik tahu, oh desa ini ada disabilitasnya sekian, desa ini ada disabilitas sekian. Jadi setiap pendaftar pemilih nanti itu kasih formulir khusus disabilitas satu lembar. Jadi untuk menghitung, mengetahui agak cepat, agak mudah dari setiap desa. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena kami ini di bidang agama, khususnya visi misi kami, saya minta keterangan atau tanya apakah kuota haji untuk disabilitas umumnya atau khususnya netra itu ada aturan khusus atau enggak setiap tahunnya untuk kuota haji setiap tahunnya. Nah kalau nggak ada, prosedur cara mendapatkannya bagaimana, teknisnya bagaimana, saya minta penjelasan. Kiranya hanya itu. Terima kasih. Terima maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi, pengurus PPDFI Kabupaten Kudus, istilah pun saya cabang dari pusat. Yang perlu kami sampaikan di sini Pak Bupati, mohon maaf, semua teman yang ada di sini ini nyuwun pangapunten. Dulu didikan saya Pak, saya gembleng, saya latih untuk bisa bekerja di LBK Pak Bupati. LBK provinsi itu yang ada di Klale, LBK yang kedua itu ada di Tenggeles, yang sekarang digawe sekretaris Mas Aris FKDK itu. Nyuwun pangapunten Pak Bupati, kami ini meskipun disabilitas, tapi kami tidak intinya untuk memperjuangkan mereka-mereka ini bisa bekerja di pabrik Pak Bupati. Dari mulai tahun 88 kami keluar masuk pabrik mulai jarum sampai pabrik yang terkecil itu mohon maaf bahasanya roto-roto apa iso Pak Bupati Pak. Karena beliau ini tidak pernah diberi pengertian sama pemerintah daerah atau Pak Bupati. Bahkan zamannya Pak Kepala Dinas Pak Ismarsono, beliaunya sampai keluar masuk perusahaan Pak, itu hanya 5 orang yang diterima Pak. Lah teman-teman sebetulnya sekarang itu luar biasa Pak. Tidak ada bahasa sing angel dikerjakan, semuanya mudah Bapak. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua Bapak, nek teman-teman ini kan dulunya ada yang namanya LBK Bapak. LBK itu khusus tempat pengembangan bagi disabilitas. Nek Depnaker punya namanya BLK, sosial punya namanya LBK. Lalu para puter Bapak, di era perkembangan yang sangat begitu kesat, LBK tiba-tiba sekarang itu diminta jadi shelter Bapak.
yang ada di wilayah tersebut. Lah akhirnya disabilitas ini mempertanyakan terus kegiatan pun di Pak bilang zamannya Pak Mustafa itu memang diurus dimone BRK Bapak. Mereka agak kesulitan dan sebetulnya itu tadi teman-teman yang bicara masalah lapangan kerja, pijat, LBK dulu itu pusatnya tempat pijat Bapak. Para tunanetra ada 8 di sana Bapak. Sekarang masih ada 2 mangkalnya di pangkalan truk di depan RBK Bapak karena tidak bisa menempati di situ. Dan kami sendiri kan ini ada beliaunya Bapak Mudir. Saya bilang sama Pak Mudir, Pak mbok saya ini dibungsikan Pak. Jenengan doko wong niku kerjane apa Pak? Kenyataannya sing sibuk saya. Pak Mudir bilang, sing kono-kono wis apa? Nek kono yo aja sibuk aja kono. Itu Pak Mudir ada beliau. Saya ini 24 jam keresi yang namanya shelter Bapak atau RBK tersebut. Namun Pak Mudir tidak pernah merespon apa yang saya minta Bapak. Bahkan beliaunya Pak sini mantan Bapak camat saya itu juga pernah tak bilangin. Tidak ada yang respon Bapak Nusri. Nah ini teman-teman saya ini memang butuh pelatihan seperti jahit. Saya latih gratis Bapak, tidak pakai biaya. Di teras sana tak kasih mesin jahit 5 Bapak. Di teras itu bukan di dalam kantor tidak. Bisa dicek Bapak. Di rumah sektor tersebut. Sampai sekarang Bapak masih di sana. Mungkin panjenengan bisa ngurus kemana panjenengan atau panjenengan ke sana bisa dicek langsung. Bagaimana itu saya di sana. Halamannya bersih Bapak. Setiap ada rumput saya semprot, biaya saya sendiri. Setiap cat yang rusak tak cat sendiri Pak. Itu milik pemerintah Pak, bukan milik saya. Mohon maaf Bapak, sekali lagi ini teman-teman perlu ketenangan masalah latihan kerja. LBK adalah pusat pengembangan para disabilitas. Dan saya itu orang yang paling kahak Bapak. Seperti Mas Rismawan ini pernah kita latih apapun kesukaannya mereka. Semuanya ada di sini Bapak. Saya latih Pak Nuri, Pak Dai Nuri Bapak. Wong bibit awal cikal bakal disabilitas Kabupaten Kudus yang memperhatikan situasi masalah wong cacat Bapak. Ngapunten itu yang bisa saya sampaikan Bapak. Mohon maaf sekiranya mau saya agak lancar dan diperkenankan saya lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Pak Sinten Pak Dainuri Bapak. Pak Dainuri. Bapak kalau ada masalah, saya ini kan pelayan masyarakat. Saya ini pelayan masyarakat di Kabupaten Kudus dan mengurusi hampir 900.000 orang. Kalau panjenengan tidak puas di dalam pelayanan gawat maupun dinas, jenengan langsung bisa matur saya. Langsung bisa WA saya open Pak. Mas Resmanto WA saya pun selalu saya balas. Kalau ada namanya, kecuali kalau WA aja ganti, saya ada namanya mesti saya tanyakan. Yang jelas kalau WA itu dikasih nama, saya nama ini, mungkin ini, kalian mesti semua saya balas. Karena saya sendiri itu banyak WA yang tentunya banyak yang nyasar ke saya tanpa ada nama, ada alamat, ada lain-lain, tiba-tiba nyelonong aja, tanya bla bla bla, kadang-kadang tidak jawab. Tapi kalau ada nama, alamat, tentunya dan jelas orang itu dari desa mana akan saya jawab. Karena saya sebagai pelayan masyarakat harus bisa melayani semuanya. Apa yang menjadi perubahan terkait shelter-shelter yang ada di sana itu dari fasilitas dari pemerintah daerah ya, kabupaten ya, kabupaten atau provinsi punya provinsi, apa punya desa? Semua dari provinsi. Ya, dulunya dari provinsi, tapi sudah dibagikan ke kita dulu. Sudah.
Kalau sudah dibagikan ke kita berarti kan punya kewenangan kita di sana. Artinya panjenengan ngomong dengan saya Pak, WA dengan saya, permasalahannya apa? Saya tuh namanya pelayan dikon ning di video siap. Dikon kemana-mana pun selagi ada waktu memang harus perlu ada pengondisian waktu dulu. Tidak bisa kalau dibangun sekarang langsung kita tidak lanjuti. Mungkin kita nunggu waktu, jadwal dari protokol, tentunya akan saya tidak lanjuti. Itu Pak Ye. Jadi saya sendiri merasa prihatin dengan kejadian seperti ini. Kalau memang ada hal-hal seperti itu dari masyarakat semuanya, dari teman-teman disabilitas ini, tolong saya dilihat. Kalau bisa komunikasi dengan dinas, monggo komunikasi dengan dinas baik, selagi dinas itu bisa melayani yang baik dan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk panjenengan. Tapi kalau tidak bisa, merasa jenengan kurang puas, nanti akan saya tidak lanjuti. Saya dengan kebijakan saya Pak. Makanya saya sendiri kan tidak tahu Pak kalau sudah dilapori. Baru sekarang ini Pak, saya mendengar dan dilapori, dan tentunya ini menjadi catatan. Mas Rokis Mas, dicatat Mas, dan dijadwalkan nanti kapan-kapan kita akan ke sana. Ya, untuk yang di shelter nanti tanya alamat Bapak. Nah, nanti akan kita lihat dulu Pak kondisinya kayak apa, permintaan Bapak bagaimana, nanti akan kita ikuti. Terkait masalah prosentase untuk lapangan pekerjaan yang ada di perusahaan, saya bisa ditanyakan, saya pernah mengumpulkan semua dari stakeholder atau orang swasta terkait masalah bagaimana saya bisa memperjuangkan untuk teman-teman disabilitas ini. Jawabnya mereka tidak pernah yang macam-macam, yang artinya normatif sekali. Pak, kalau memang karena kita itu memang butuh orang-orang yang produktif, butuh orang yang produktif Pak. Jadi kalau memang itu bisa menjadi administrasi, itu akan kita lakukan, insya Allah nanti akan kita usahakan. Tapi untuk yang tenaga kasar, borong, pabrik itu kan adanya kadang borong Pak sekarang, ya. Itu tentunya kalau tidak dia dikerjakan tidak dapat uang, dan memerlukan sekarang itu ijazah yang digunakan kalau pabrik-pabrik besar yang masih paling tidak SMA Pak, atau latar belakang pendidikan. Itu monggo, kalau memang suatu saat perlu harus saya undang untuk pelaku usaha itu, akan saya undang Pak, termasuk panjenengan, kita undang nanti bisa untuk mengusulkan sendiri. Dan di situ ditunjukkan terkait masalah perundang-undangan, terkait peraturan presiden dan apa yang ada di sana, jenengan jaring semua dan bisa untuk pemaparan di situ. Jenengan saya kasih kesempatan. Oke, nanti kapan-kapan nanti kita agendakan, mungkin bisa Pak Asisten 1 bisa diagendakan, kita manggil semua untuk perwakilan dari disabilitas, kita ngundang semua dari untuk pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kudus ini, biar semua bisa untuk diskusi. Dan lebih baik apa yang menjadi permasalahan jadi bisa langsung dijawab oleh mereka. Itu ya Pak ya. Ini yang bisa solusi yang bisa kita berikan. Jadi sementara ini kan cuma hanya saya mewakili, tapi belum tidak lanjuti. Nanti jawabannya mereka nanti biar menjawab perwakilan dari para pengusaha itu sendiri. Bagaimana bisa memperkerjakan untuk teman-teman disabilitas. Untuk yang tunanetra, selama ini untuk pelayanan jadi tukang pijet. Saya tuh naik pijet dan bukan tunanetra. Sering tak bawa sini juga, capek. Ya. Diharapkan kalau bisa diikutkan PKH. Nah, coba Pak Mudir nanti dijelaskan terkait persyaratan PKH itu yang bagaimana. Kalau di dalam teman-teman disabilitas ini, terutama dari yang tunanetra ini yang tadi meminta, kalau memang bisa diikutkan, Bu, ada enggak yang perlu diverifikasi terkait diikut sertakan masalah PKH? Gitu. Oke. Nah, ini yang paling penting yang harus ditindaklanjuti. Itu Pak Sinten tadi yang
Mas Pak Ulin ya, Pak Ulin Nuha ya, Pak Ulin Nuha. Dan terus masalah pemilu, kalau bisa dibuatkan TPA sendiri, bisa dilayani terkait bagaimana supaya bisa memudahkan untuk teman-teman dari yang tunanetra itu. Itu ya, artinya ya. Ya, yang bertemu nanti akan kita tidak lanjuti, biar semua nanti sampaikan itu menjadi catatan Pak Asisten 1. Ya, nanti bisa dikoordinasikan langsung. Itu perlu catat, jangan sampai lupa. Kota haji, monggo silakan. Nanti biar ada kabar kesra, itu harus verifikasinya bagaimana. Untuk syarat-syarat harus mengikuti untuk TPHD. Monggo, kayak kita tuh tidak keberatan Pak. Maksudnya bayarkan uang pemerintah. Cuma kayak kemarin dengan adanya pandemi ini, kita tidak banyak, pendamping cuma hanya 1. Biasanya kemarin sampai 5. Nah, jadi banyak yang daftar kemarin, ternyata kemarin hanya 1 yang bisa kita berangkatkan. Karena kotanya kita hanya 400 kemarin, yang biasanya kan sampai 1.500. Itu Pak, sementara dari penjelasan saya ya, Pak Ulin. Terus dari teman tuli, yang guru cara mengajar ini tidak pernah pakai bahasa isyarat, gitu ya Mas? Bahasa Indonesia, artinya teman-teman dari tuli ini tidak bisa menangkap apa yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Ini menjadi catatan kita. Tolong aku minta notulen ini semua dicatat. Yang nyatet siapa ya? Ada tidak yang notulen ini? Sudah, catat semua. Nanti tentunya ini harus segera ditindaklanjuti untuk guru-guru ini. Segera nanti kita panggil, diagendakan Mas. Ini melibatkan di Sepura. Provinsi. Nah, kalau provinsi akan kita koordinasikan, kita tidak punya kewenangan Mas. Ya, akan kita koordinasikan ke provinsi. Jadi kalau kita panggil, satu bukan bawahnya Pak Bupati, gitu ya, terus ya. Nanti akan kita koordinasikan dengan provinsi bagaimana biar ada tindak lanjut dari provinsi untuk turun ke Kudus atau dipanggil dari tenaga-tenaga pengajar yang ada di Kabupaten Kudus ini. Untuk teman-teman tuli banyak kerja di luar kota. Kerjanya apa Mas? Di pabrik apa? Ya di sana, ada kerja di sana ya. UMK-nya kan malah lebih banyak di sana. Bisa di Kudus. Nah, tinggal persyaratannya di Kudus ini apa? Jadi sana pakai ijazah apa Mas? Di sana pakai ijazah SMA. 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 Tentunya sini SMA bisa. Ini tuh coba nanti kita komunikasikan ya. Kalau memang biasanya kan kerja-kerja kan normal semua kan jadi kan ya. Cuma hanya tulis saja ya. Iya. Jadi kemarin di Pak saya sempat sharing-sharing sama orang outsourcing. Saya tanya, soalnya ada yang namanya kerjabilitas atau apalagi gitu. Pokoknya istilahnya memang seperti outsourcing, tetapi khusus menyalurkan teman-teman yang disabilitas. Istilahnya saya juga pengen seperti itu, soalnya ya Kudus ini banyak, tetapi kata teman-teman outsourcing itu nggak bisa Mas. Ya. Kalau pengen seperti itu nggak bisa, dan mungkin ini dari peraturannya itu kan 1%, jumlah 1% dari seluruh, dan alangkah baiknya ketika dari pemerintahan yang kuota 2% itu teman-teman disabilitas itu masuk yang di kuota 2%. Itu ketika pemerintah memberikan contoh, itu perusahaan mau nggak mau Pak. Kalau dari pemerintahan yang jumlah 2%, entah dari BUMN, entah dari desa, entah dari apa, dari instansi pemerintah, ketika ada 2%, otomatis pabrik ikut karena pemerintah sudah memberikan contoh yang baik.
Tetapi ketika dari pemerintah ada teman-teman disabilitas, itu otomatis dari pemerintah dari pabrik pun istilahnya ngapain orang pemerintah yang buat peraturan aja enggak menerapkan peraturan tersebut kok, itu Pak. Ya. Kalau kita sendiri, paling kalau di sini outsourcing bisa, tapi biasanya kalau outsourcing di sini adalah tenaga kebersihan. Kalau di pemerintah daerah, SMA di sini tenaga kebersihan. Kalau memang nanti ada yang mau, nanti bisa dipindahkan, tapi tentunya dari outsourcing sendiri biasanya kan untuk ya artinya punya ada penilaian sendiri ya, verifikasi, tapi akan kita usahakan. Kalau jasa SMA, nggak apa-apa. Tenaga kebersihan yang di sini ada, Pak. Ya, kalau security adanya kan tenaga kebersihan sama security dan sama driver yang bisa untuk outsourcing itu dari peraturan regulasi yang ada ya di sini. Jadi untuk kontrak kerja pun tidak ada untuk di sini dalam kegiatan. Dan kontrak kerja rata-rata kalau di sini ada di setiap dinas itu memang rata-rata sarjana. Kalau yang untuk pembantu terkait masalah administrasi minimal D3 di sini. Kalau memang mau outsourcing, kalau nanti ada pengadaan outsourcing nanti akan kita ikutkan. Kalau tapi tentunya ya betul-betul yang normal, yang bisa kerja, tentunya punya verifikasi yang produktif, paling tidak akan seperti itu. Bisa, maksudnya kalau yang untuk outsourcing minimal sama. Kalau kategori di sini outsourcing, kalau di pemerintahan minimal harus SMA. Kalau memang iya, tidak apa-apa. Ya, kita nanti kita kasih, mungkin bisa di rumah sakit, ya kan? Ya mungkin bisa di umum sini sendiri, tapi kerjanya ya memang semua tenaga kebersihan. Gitu ya, tinggal jawab ya. Kalau memang dari itu, tapi kalau memang ada tenaga administrator, karena ini ada dari Menpan sendiri sudah memberikan warning pada kita. Besok tidak ada kontrak lagi. Di 2023 dipastikan untuk pegawai pemerintahan adanya adalah PNS sama P3K. Berarti tidak boleh ada outsourcing. Kecuali kalau outsourcing ada. Yang masih di outsourcing itu masih untuk tenaga kebersihan, driver sama security. Gitu. Ya, berarti kalau seandainya untuk tahun kedepannya itu bagaimana dengan peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa 2% itu adalah dari penyandang disabilitas, berarti itu masuk ke outsourcingnya? Oh iya, untuk pekerja di sini nah gitu ya ASN harus ikut ASN, nggak apa-apa. Di sini kan ada CPNS setiap tahun. Nah silakan monggo, kalau mau ikut monggo silakan. Kita perbolehkan. Nah itu kan ada verifikasinya langsung dari pusat malah, dari Menpan. Nah kita yang bisa dipekerjakan itu, nah pemerintah banyak aturan regulasi. Kalau kita langgar, nah, tentunya banyak hal sanksi yang harus masuk di kita. Entah sanksi itu darahnya banyak, dia akan tidak diturunkan, dikurangi atau apa, itu sanksi. Karena pemerintah itu setiap tahun, setengah tahun sekali ya diperiksa BPK. Ketika ada temuan ya memang harus segera dikembalikan. Gak boleh ada aturan-aturan yang dilanggar. Kecuali kalau memang swasta ya. Kalau swasta tentunya kan memang banyak di situ adanya SOP ya kalau yang ada di sana. Nah, tergantung dari SOP yang ada. Itu ya sementara ya. Nah, terus Mas Rismawan ya, terkait masalah perda nanti tolong segera untuk mengerucut jadikan perbu ya. Nah, bisa lebih untuk enak untuk diikuti. Setiap dinas ada pelayanan unit disabel, nantinya menjadi catatan Mas. Tentunya ini akan kita tindak lanjuti. Nanti mungkin dari teman-teman disabel juga ikut mendorong juga masalah ini. Minta untuk sekretariat tadi saya katakan buat permohonan ke kita, ya. Kita bukan untuk janji, selagi itu ada tempat, monggo. Nanti Pak Eko biasanya yang tahu, oh ini dari AC daerah dan tempat. Ya, saya kira itu untuk sementara penjelasan saya. Terima kasih banyak. Ya, Komisi Disabilitas Daerah
Ya, komite kan. Ya, komite. Nah, komite tadi sudah saya sampaikan pada satu sambutan saya, monggo segera untuk dibentuk. Untuk itu tentunya itu malah lebih bagus karena di sana ada ADRT yang tentunya nanti dari komite kudus sendiri mungkin dengan kearifan lokal bisa untuk mengerucut dibuat aturan tersendiri. Di situ kan gitu. Baik, terima kasih Pak Bupati. Nah, menyambung tadi mengisi Pak Bupati yang sudah didiskusikan di pertemuan pertama tadi mengenai ketenagakerjaan, ya, kami boleh sekedar menyampaikan contoh di beberapa daerah yang lain untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pekerjaan itu memang mengikuti peraturan pemerintah pusat itu nanti perlu dibentuk ULD di bidang ketenagakerjaan. ULD, Unit Layanan Disabilitas. Ya. Jadi itu juga menjadi ranah peraturan daerah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iswawan adanya peraturan bupati terkait dengan ULD ketenagakerjaan, ULD pendidikan karena kasus-kasusnya biasanya muncul dari lapangan seperti tadi sehingga jangan sampai nanti penyandang disabilitas melihat kok pemerintah nggak memenuhi hak kami padahal ada kuota 2%, padahal ULD tadi itu yang berperan untuk bisa menjembatani, memberikan pelatihan, pendampingan, gitu ya. Karena bisa jadi yang terjadi sebetulnya bukan pemerintah tidak menyediakan ya, tapi kalau berdasarkan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian penyandang disabilitas di Kudus ya, di tempat yang lain itu evaluasinya adalah kadang-kadang dari penyandang disabilitas itu yang belum memenuhi persyaratan tadi seperti Pak Bupati bilang, ada baik dari segi pendidikannya atau juga dari segi keterampilannya, gitu ya. Kalau kita melihat contoh di daerah Purwakarta misalnya ada satu pabrik namanya pabrik Suwai itu ya, Subang Auto Chem Indonesia itu jumlahnya bahkan sudah lebih dari lebih dari 1%, Surakarta 1%, tapi mereka sudah lebih dari 2%. Kenapa? Karena memang mereka ada penyelesaian yang memang betul-betul memberdayakan supaya pelatihan diberikan. Mudah-mudahan nanti di Kudus dalam kampanye itu bisa diwujudkan dan nanti yang tadi sudah menjadi komitmen Bapak Bupati nanti monggo kita sama-sama saling dorong. Dan kami yakin Pak Bupati juga akan segera merealisasikan, terutama nanti langkah pertama untuk bisa membuat peraturan Bupati adalah FGD dulu Pak Bupati. Di beberapa daerah lain setelah kami berkunjung itu langsung dijadwalkan, oke kita nanti akan adakan FGD dan kemudian penyandang disabilitas harus dilibatkan. Mereka dilibatkan bagaimana peraturan Bupati itu sebagai pedoman pelaksanaan dari Perda itu seperti apa, mereka nanti dilibatkan sehingga nanti enak sama-sama. Gitu Pak Bu. Ya, nanti FGD kan akan segera kita tadapi, nanti teman-teman kita undang terkait itu ya. Terkait masalah untuk Pergub, kita tentunya Pergub itu harus mengacu aturan pusat. Nah, kita mengacu tidak boleh kita melingkar buat sendiri kan ya, tidak boleh. Ya, saya kira itu ya. Dari saya selalu sudah terbatas ini dari luar kota juga dari Polda tadi sudah datang tamu saya. Jadi saya harus juga ada audiensi. Tidak datang ya Mas? Datang. Jadi saya mohon maaf, tidak bisa, memang waktu saya terbatas sekali, tidak bisa. Kalau enggak saya sering ngobrol semua, makanya saya pilih tadi kan saya batasi karena agenda ini sudah kita sediakan waktu 1 jam. Ya, saya kira itu saya ucapkan banyak terima kasih atas kerangkul ya. Oh iya, nah, mudah-mudahan membawa manfaat yang baik. Matur nuwun. Paket 154 sebelum dijelaskan untuk toko. Balas toko. Tutup toko. Rekam suara. Aceh Pintar Bergaransi 19 dan toko. Kembali toko. Buka. Buka link. Buka. Nasional Disabilitas hadir ke Kabupaten Kudus dan disambut sangat baik oleh Bapak Bupati yang tadi sudah selesai mengumumkan komitmen keterbukaan bisa mengumumkan apa yang menjadi hak para penyandang disabilitas. Insya Allah ini akan menjadi tanda bahwa masa depan disabilitas di Kabupaten Kudus akan menjadi baik. Baik, kita foto bersama dulu. Layar dikunci. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oh ya.
Minumnya mana, Mas? Amat ya, Pak? Ini Bapak Ibu yang mewakili organisasi pelayanan publik juga datang ke acara ini. Kita akan mendapatkan satu Bapak dan Ibu yang datang mewakili organisasi. Siap. Teh ngarepan. Dengan ora yo. Paulin, tunjuk kan libur. Oh. Siap. Ini tonggak dulu. Suara.